Toko yang menjual waktu orang mati. Di ujung kota, di lorong sempit yang bahkan Google Maps malas tandai, ada sebuah toko kecil tua. Tak ada papan nama, tak ada lampu neon, hanya pintu kayu rayot dan jendela kusam berdebu. Dari luar, bangunannya seperti sudah mati, ditinggal puluhan tahun. Tapi kalau kita cukup nekat masuk ke dalam, kita akan tahu mereka menjual sesuatu yang tak pernah dijual di tempat lain. Mereka menjual waktu orang mati. Ada yang membeli 5 menit terakhir ibunya, sekadar untuk memeluk, menangis, atau minta maaf karena dulu tak sempat berbakti. Ada anak yatim membeli 1 jam masa kecil ayahnya, demi tahu rasanya punya sosok yang utuh, bukan sekedar cerita retak dari orang lain. Ada yang membeli sehari penuh, berjalan bersama kekasih yang sudah pergi. Ada perempuan muda membeli 10 menit waktu bayi yang meninggal saat ia lahirkan. Hanya 10 menit untuk memanggil nama yang sudah ia siapkan selama 9 bulan. Tapi tentu saja, semua ada harga. Semakin besar waktu yang kita beli, semakin besar pula hidup kita yang harus kita serahkan sebagai alat bayar. Itulah hukum transaksi di toko tua itu. Waktu dibayar pakai waktu. Masa lalu dibayar pakai masa depan. Tak ada diskon, tak ada cicilan, tak ada refund. Tapi itu cuma imajinasi kan? Betul, cuma cerita, cuma dongeng absurd. Tapi bukankah imajinasi adalah jendela tersembunyi dari kenyataan yang tak pernah kita akui? Bukankah kita semua pernah ingin beli waktu yang sudah pergi? Pernah berpikir, kalau aja kita bisa ulang hari itu, kalau saja ada toko semacam ini, bukankah akan ada antrian panjang? Waktu dan cemas manusia. Martin Heidegger pernah bilang, manusia itu makhluk yang sadar bakal mati. Dan karena sadar mati, waktu jadi hantu yang selalu mengintili langkah. Kita tahu kita fana, maka kita cemas. Karena sadar hidup terbatas, kita memburu sesuatu yang tak pernah cukup. Dan waktu perlahan berubah jadi musuh. Lihat orang-orang ngantoran, kerja dari pagi ke pagi, demi masa depan yang katanya cerah. Tak tahu 20 tahun hilang, anak udah besar, wajah udah tua. Tiba-tiba kita sadar, hidup lewat bukan dijalani. Mau beli waktu yang hilang? Sudah terlambat. Agustinus, filsuf sekaligus teolog, menyebut waktu bukan sekedar angka jam atau kalender. Masa lalu sudah hilang. Masa depan belum ada. Masa kini baru kita sentuh, sudah lari. Karena itu, waktu tak pernah benar-benar di tangan kita. Waktu hanyalah getaran samar di kepala. Makanya kadang sehari berasa setahun. Kadang setahun lewat kayak 1 detik. Kierkegaard bilang, manusia itu hidup di antara 2 penjara. Penyesalan akan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Dan dua-duanya membuat kita jarang benar-benar hidup di detik ini. Kita hidup untuk hal yang sudah hilang atau yang belum tentu datang. Luka yang tak selesai. Kalau ditarik ke psikologi, membeli waktu orang mati hanyalah metafora lain dari luka yang belum selesai. Freud menyebutnya trauma yang mengendap di alam bawah sadar. Makanya kita bilang, gua pengen balik ke masa itu. Padahal yang kita cari bukan waktunya, tapi rasa yang hilang, rasa aman, rasa utuh, rasa damai. Sayangnya, waktu bukan barang. Tak bisa dibeli, tak bisa ditukar, tak bisa disewa. Ironisnya, kita punya waktu paling mahal itu sekarang, tapi kita sering menyia-nyiakannya. Kita sadar waktu itu berharga, tapi kita buang dengan murah. Sibuk telepon saat ortu datang berkunjung, main gadget saat anak ingin bicara,
scrolling saat pasangan ingin ditemani. Kita terjebak paradoks, merasa waktu sangat berharga, tapi pada saat yang sama membuang-buangnya seperti tak berharga sama sekali. Paradoks manusia modern, waktu disembah, tapi juga dihabiskan seperti remah roti. Masyarakat hari ini lucu. Teknologi diciptakan supaya hemat waktu, tapi semua malah makin sibuk. 24 jam berasa kurang. Akhirnya muncul obsesi gila, ingin hidup abadi. Proyek ini sekarang sedang dijalankan para miliuner. Mereka ingin hidup abadi dengan memanfaatkan teknologi digital. Sekali lagi, paradoks. Ingin abadi, padahal kefanaannya disia-siakan. Jika dalam fana saja waktu disia-siakan, apalagi kalau abadi? Aneh. Waktu bukan milik kita. Dalam spiritualitas, waktu disebut nafas Tuhan. Detik yang lewat adalah titipan ilahi. Kita sibuk mengejar waktu yang sudah mati, tapi lupa mensyukuri detik yang hidup di tangan kita sekarang. Kata para sufi, orang yang lupa waktu adalah orang yang lupa Tuhan, karena waktu adalah tanda bahwa segala sesuatu akan sirna, dan kesadaran akan kefanaan seharusnya bukan membuat kita panik, tapi membuat kita sadar. Masih mau beli waktu orang mati? Atau mau mulai hidup di waktu yang masih hidup di tangan kita? Karena sejatinya, satu-satunya toko yang menjual waktu sudah ada sejak dulu. Nama tokonya kesadaran.